sebelum menikmati video dan firman Tuhan, silakan subscribe terlebih dahulu. Thank you. Salam saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa kabarnya hari ini? Doa saya dimanapun Anda berada, Anda tetap sehat, badannya waras, pikirannya, dan selalu bersemangat menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini mari kita belajar sama-sama dari kisah bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut. Kalau bangsa Israel selalu bersungut-sungut, hari ini kita belajar untuk jangan bersungut-sungut. Saudara, mari kita baca sama-sama dalam Keluaran 16 ayat yang ketiga. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara, bangsa Israel bukan kali pertama ini mereka sungut-sungut ketika menghadapi persoalan dan juga masalah ketika mereka mau keluar dari tanah Mesir. Saudara, mereka hanya mengingat bahwa di Mesir mereka bisa makan enak. Namun mereka lupa bahwa status mereka di Mesir adalah seorang budak. Nah, mentalitas budak ini yang terus mereka bawa. Kalau di Mesir itu makan enak gitu, kami nggak perlu menghadapi masalah. Ya udah sih, tinggal mati aja di sana. Saudara, hati-hati dengan mentalitas budak. Mentalitas budak adalah ketika kita ngadepin sesuatu, ketika kita menghadapi masalah, kita mudah sekali untuk menyerah. Nah, sungut-sungut ini awal mula daripada kita menyerah, saudara. Ketika kita menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan-harapan kita, atau kita melakukan sesuatu dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan-harapan kita, mentalitas budak biasanya mereka akan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu gimana, saudara? Yang ngoceh, saudara. Ngapain sih aku melakukan ini? Andai dulu aku nggak ketemu dia. Andai aku nggak mengerjakan ini. Berandai-andai, saudara. Kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang tidak menjadi berkat. Bukan hanya buat diri kita sendiri, namun juga orang lain sekeliling kita yang mendengar. Saudara, sungut-sungut itu bisa menyebar loh, saudara. Bisa menginfeksi orang di sekitar kita. Yang tadinya kita bersemangat, kita bisa maju lagi ketika kita melihat dari perspektif ilahi, melihat dari sudut pandang Tuhan, bahwa segala sesuatu yang tidak mudah itu adalah campur tangan Tuhan. Ada karya Tuhan juga untuk mendewasakan kita, untuk menguatkan kita, sehingga kita boleh kuat menghadapi segala masalah yang terjadi. Saudara, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang ketika menghadapi masalah, mereka juga sungut-sungut, saudara. Bahkan mereka rela meninggalkan Kristus demi kehidupan yang tanda kutip mungkin lebih baik, namun ujungnya menuju maut. Nah, saudara, hari ini yuk kita belajar sama-sama dari bangsa Israel. Bu, bangsa Israel bersungut-sungut. Apa yang kita dapat pelajari dari kisah ini? Untuk tidak menyontoh mereka, untuk tidak hidup dalam sungut-sungut. Saudara, kalau saudara baca di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28, jelas dikatakan bahwa Tuhan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara yang terkasih, kalau hari-hari ini saudara berada pada masa-masa sukar, masa-masa yang dulu aku hidup enak, kok sekarang aku begini. Dulu kalau aku nggak ketemu dia, mungkin hidupku bakalan baik-baik saja. Dahulu, saudara, itu adalah masa lalu. Ketika kita menghadapi masalah, menghadapi ujian, percayalah bahwa Tuhan itu sedang campur tangan dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, iman kita saat ini
kemungkinan besar tidak melepaskan kita dari badai masalah yang ada. Namun, iman kita di dalam Kristus Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara-perkara besar, kita boleh melewati segala badai kehidupan itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Nah, hari ini saudara, masalah apa sih yang sedang saudara hadapi? Pergumulan berat macam apa sih yang saudara sedang hadapi? Apa sih yang tidak bisa bagi Tuhan? Tuhan memampukan bagi setiap kita untuk melewati masalah demi masalah yang ada. Kunci utama adalah saudara, yuk kita melihatnya dari perspektif ilahi. Yuk kita melihat dari perspektif Tuhan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Masalah-masalah yang ada, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja. Itu sebabnya kalau hari ini saudara sedang mengalami masalah, jangan lagi keluarkan kata-kata kutuk dari mulut saudara. Kalau hari ini saudara sedang mengalami pergumulan, yuk sama-sama katakan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara hari ini Tuhan, aku mampu melewati karena Tuhan selalu menyertai. Karena aku tahu kekuatanku datangnya daripada Tuhan. Sehingga alih-alih kita bersungut-sungut yang membuat tulang-tulang kita rapuh, yang membuat orang sekeliling kita juga lelah mendengar, kita boleh mendengar perkataan positif demi positif dalam kehidupan kita. Kunci utama adalah yuk belajar sama-sama. Tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.